Halo teman-teman semua, kita ada di Kelana on this night. Ya, Kelana on this night. Kelana itu on di this Kelana night. ya. Kebetulan kita lagi ada di mana nih, Ji? Kita ada di Kota Malang nih, guys. Kota Malang ya. Terus juga Malang mungkin terkenal sama kulinernya ya. Mungkin kalau kalian tahu betul. bakso Malang. Bakso Malang. Siapa yang nggak tahu bakso Malang gitu kan? Ya, nih dalamnya kayak gini nih, guys. Banyak ya menunya udah ada nih. Ini kita langsung ngambil, Mas. Iya. Oh ya. Oke. Jadi sistemnya di sini prasmanan, guys. Kita ngambil sendiri. Kelas banget, Bro. Ada jeroannya, ada goreng-gorengannya nih juga nih. Apa nih, paru nih? Mie. Mangkoknya udah 2 ya? Betul. Ambilnya gimana? Oh, itu ada capitannya, Bro. Ini gue ambilin. Oke. Lu mau yang mana, Dit? Ini paru-paru. Paru boleh. Ya, gas. Oh, ini kolesterol semua nih. Oh, nggak apa-apa. Ini gue mau nyoba ayam deh. Ini apa nih, Mas? Tahu pedes, Mas, itu. Oh, tahu petis. Ya, Tahu pedes. Tahu pedes. Pedes ya? Wah, pedes ya. Oh, pedas beneran? Oh, nggak bohong berarti Masnya nih. Nice. Thank you, Mas. Pedes. Tapi dia kalau dilihat Rasanya? dari ini rasanya enak, gurih. Cuman dia pakainya kayaknya cabai hijau. Kalau dari yang gue Oh, lihat ya, cabai hijau. Nih. Cabai hijau. warna hijau. Oke. Terus Emang bakso nggak pernah bohong sih. Emang bakso pasti selalu enak sih, Ji. Menurut gua ya. Apa ya? Karena apalagi bakso Malang ya. Maksudnya dia pasti ada khususnya sendiri gitu loh bakso Malang. Enak banget, Iya sih, enak kayak banget. bakso kota. Kemarin kita habis berapa di Cakman? 83.000 itu Sama minumnya juga ya. Makanannya aja mungkin sekitar 73.000. Berarti satu orang kita habis 35 ribuan lah 35.000. itu. Dan itu kita nggak ngambil yang sedikit ya, 35 ribu tuh banyak banget kita ngambil. Waktu gua searching di internet juga kayaknya banyak menu-menu yang otentik dan tradisional gitu. Oke, Dan iya, ternyata betul. Malang itu nggak cuma nyuguhin makanannya doang, tapi dia menyuguhkan juga historinya gitu. Ada, dari makanannya ada historinya Ada gitu. Historinya sendiri. Ya. Jangan-jangan kamu makan Apa ini, nih? lu makan ini, buku sejarah. Enggak gitu dong. Enggak, bukan ya. Kita makan makanan beneran kita. Makanan beneran. Kemarin kita udah jalan-jalan di Malang, kita udah mencari kuliner-kuliner di Malang. Iya. Ya, salah satunya kemarin kita ke Taman Krida Budaya. Ya, itu di jalan di mana sih? Gua lupa. Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta Malang, ya. Itu banyak banget sekali makanan. makanan. Iya. Tapi Tuh. sebenarnya asal lu tahu ya, Dit, sebenarnya katanya Taman Krida itu dulu itu fungsinya sebenarnya sampai sekarang sih sebenarnya buat budaya gitu. Jadi kayak pentas, terus adanya pagelaran Oh, seni iya, dan sebagainya. masuk Cuman ketika malam hari itu beralih fungsi. Fungsinya itu malah jadi kayak ya kalau di tempat-tempat lain mungkin namanya kayak jenisnya pasar malam. Pasar malam. Pasar malamnya Oke. gitu. Iya bener sih. Ya cocok sih kalau pasar malam. Dari gue lihat kemarin gue keliling-keliling di sana tuh bener-bener rame banget kayak Iya, betul. dari kalangan masyarakat semua, dari anak kecil, keluarga, sampai ada mahasiswa, ada yang sama teman, ada yang sama pacar, Ada pelancong. ada yang sama selingkuhan juga, tapi mungkin kita nggak tahu deh sama siapa ya. Ada pelancong, ada pelakor, ada apa? Wah. Oke, halo Oke. teman-teman. Sekarang kita lagi ada di Taman Taman Krida Krida. di Jalan apa, Ji? Soekarno-Hatta, betul. Soekarno-Hatta Malang. Ini kalau katanya mahasiswa-mahasiswa di sini sih katanya sini pusatnya Malang ya. Betul, pusatnya Malang, dan kadang-kadang mereka cari makanan-makanan yang hidden gems di sini juga. Iya, Betul. jadi kita mau hunting makanan-makanan yang ada di sekitar Taman Krida di sini. Yap. Apakah se-worth itu kata mahasiswa-mahasiswa yang di Malang? Ini kondisinya lagi ramai banget ya, karena Iya. ini besok juga ada libur gitu loh, jadi makanya ramai. Emang setiap hari ramai sih di sini. Iya, Kita tapi jalan-jalan hari aja ini langsung. lebih ramai gitu. Ya. Ini ada yang, kayaknya ini ada yang menarik nih, kerak telur. Ada kerak telur. Boleh, Di Malang ada kerak telur. Ini nih. Apakah akan seenak yang di Jakarta? Yoi, kita coba dulu ya. Halo Mas. Bang, permisi Bang. Mas. Kerak telur ya Mas? Iya, kerak telur. Dari Jakarta langsung ini? Iya. Oh iya. Masnya asli mana tapi Mas? Saya asli Oh asli Batu? Oh, asli Batu. Oh halo. Saya kira asli Betawi, Mas. Batuwi ini, Mas. Oh. Batuwi. Oh. Tapi belajar kerak telurnya dari mana Mas bikinnya gini? Dari orang sana. Oh dari Oh, orang dari sana. Jakarta ya langsung, Iya, Mas. dari Jakarta.
Oh, kakaknya di sana. Iya. Tapi jual kerak telur juga di sana? Iya. Oh. Saya disuruh dari sini. Oh, orisinil berarti ini. Oh iya, berarti bener nih. Oh, tapi di sini pakai telur ini ya, telur ayam aja ya? Iya. Kan biasanya kan ada yang telur bebeknya Oh, ada habis. telur bebeknya habis. Ya, sayang banget. Padahal biasanya tuh bebek tuh yang paling worth it tuh. Harus sebenarnya harus pakai telur bebek, cuman nggak apa. Telur ayam aja. Kan DP, Mas. Iya. Jadi emang banyak yang milih bebek ya, Mas? Iya. Tergantung selera sih, Mas. Oh, gitu selera betul. Kadang-kadang kan ada yang nggak suka bebek, baunya agak nyengat Iya. gitu ya. Kalau semuanya sih enak menurut Ya, saya. betul. Jual. Penjual ya. Jual soalnya. Tapi untuk daerah sini Mas aja yang jual atau ada yang lain nggak? Kerak telur di daerah Soekarno Hatta ini. Ada yang sebelah sana ada. Kenalan saudara gitu? Kalau Atau pura-pura nggak kenal aja? Oh, kenal iya, teman. akrab. Biasa akrab. Oh, oke, akrab ya? Iya. Oh, enggak, tapi enggak terlalu akrab ini. Iya. Cuma tahu aja. Sesama penjual kerak telur aja sih Mas ya. Iya. Ada aliansinya nggak, Mas? Paguyuban kerak telur Paguyuban Malang kerak telur gitu gitu. kali. Nggak ada. Oh, nggak ada grup WA-nya ya? Iya, kali-kali ada orang Betawi. Oh, ya, boleh itu. Siapa tahu abangnya jadi ketuanya kan nggak ada yang tahu ya bang ya. Lumayan dapat anggaran dari Anies Baswedan. Ya. Loh, budaya Betawi bro. Oh, kita belum pesen ya? Udah, Boleh, udah. Mas. Satu, Mas ya? Iya. Iya. Ini abangnya ini ya, Jawi. Apa tuh? Jawa Betawi. Ya. Kirain Bawi. Apa tuh? Batu Betawi. Oh. Ya. Oke, Enggak. makasih, lanjut. Iya. Enggak, tapi emang keren banget. Maksudnya abangnya sendiri dia memang orang Batu, tapi dia kalau nggak salah seinget gue dia bilang pernah kerja di Jakarta gitu, pernah kerja di Ya, Jakarta. dan dia bilang keluarga besarnya itu jualan itu juga Kerak telur juga Jadi di kayak beda-beda tempat beda-beda gitu. tempat. Ya di tenan-tenan. Abangnya dia itu kerja di Monas. Sampai sekarang Kerak katanya. telur juga ya. Iya, tapi kerak ya, telur. Kerak telur juga. Maksudnya ya kerja di Monas bukan berarti ya bersih-bersih ini. Bukan. Monas itu enggak. Bukan. Atau dia ngecat-ngecat, oh udah emasnya udah nggak emas nih, kita cat emas lagi enggak. Dia jualan kerak telur di Monas Kalau kebetulan. emasnya satu kan emas gitu. Kalau Ya. gua emas. Nah, Iya. gitu. Jadinya beda. Kalau kecil mas, kalau gede mas, nggak bercanda. Apa Mas? Ada macam-macam nggak bentuknya? Mungkin selain kayak telur ayam sama telur bebek ada lagi nggak? Aduh, nggak ada sih, Mas. Nggak ada ya? Berarti pilihannya cuma ayam sama ini. Tetap orisinil kayak kerak telur biasa aja Telur bang. buayanya nggak mau telur, Mas. Hah? Kalau telur buaya nggak mau telur. Waduh. Mas. Gokil. Oh, tapi paling ada yang mau tambah seleranya pedas atau enggak ya? Tergantung sih, Mas. Kalau kita yang sedang-sedang aja deh Mas. Iya. Sedang-sedang. Defaultnya aja biasanya orang beli gimana deh? Jualannya dari jam berapa Mas? Jualannya dari jam 2 Kedua. ya, sampai jam 12 ya. Tergantung sama orangnya, Mas. Oh, ini ada ebi juga ya? Coba lihat, Dit. Lu bisa shoot nih. Ada ebi. Untuk pewangi aja, Mas. Oh, untuk wangi. Ini untuk aromatiknya berarti nih, kelas. Masih pakai ini. Ini apa ini Mas? Ini bagian ini. Abon. Oh, abon. Iya. Terus apa bedanya? Ya sama aja sih, Mas. Cuma Kalau yang abonnya kan ada yang mahal dan yang lebih campur. Oh abonnya ada 3 macam nih. Iya. Yang satu serundeng, Mas. Oh, serundeng. Satu serundeng. Ini ada yang Dari mahal. kerak. Abonnya 2, serundengnya 1. Jadi itu ada yang mahal, ada yang enggak. Jadi itu di mix sama nasnya. Oh. Apa kita mesen yang mahal aja? Enggak sih ya. Susah. Jangan gitu dong. Yang orisinil dong, biar Yang kita orisinil. tahu, biar teman-teman bisa tahu Apa rasanya sih yang gimana. paling orang jual di sini ya? Betul. Nanti kita compare sama, tadi kan abangnya bilang bumbunya orisinil katanya. Ya, betul. Jadi kita bandingin kalau biasa kita makan di Monas gitu, Iya, biasa. apa bedanya sama di Soekarno Hatta Biasanya Malang. yang paling enak tuh kalau menurut gue ya yang di Monas biasanya. Yang di Di Monas itu emang enak. banget. Iya. Emang Monas. Dekat-dekat Istiqlal situ, Betul, bah. itu pada best. Juara itu, Bro. Biasanya berapa menit ini Mas masaknya? Ya tentu sih, Mas, tergantung sama arang. Oh, tergantung sama arang. Iya, kalau arangnya banyak ya cepat. Iya. Udah berapa lama Mas jualan ini Mas? Baru, Mas, berapa tahun Mas ya? Dari tahun berapa itu? Kira-kira. Tahun 2000 Corona itu, Mas, kayaknya. Oh 2020 berarti Mas ya? 19-an ya berarti? 2019. 1920 lah. 19-20. Iya, iya. 3 tahun 4 tahun. Oh Sekitar lah. segitu. Lama berarti. Udah lama Mas Pram. Banyak lah nih pasti pelanggan-pelanggan setianya udah sering sini bolak-balik. Ada yang orang Jakarta asli. Ramadan aja, Mas. Oh banyak Ramadan. Iya, kalau selain Ramadan sih luar kota. Oh. Kalau kayak Covid. Oh kayak tenan-tenan gitu ya bang ya? Iya. Iya, berarti sering ngisi tenan Mas ya.
Ada nggak biasanya pelanggan yang dari Jakarta langsung gitu, terus kayak datang nyobain gitu? Dia kangen Siap. mungkin, ya. Ada sih. Ada ya? Ada aja mas. Kalau ada yang balik-balik. Tapi katanya sih sama aja. Sama ada Iya. ya? Gak sedikit lah mahasiswa yang dari Jakarta itu kuliah di Malang, rata-rata di Brawijaya, ada yang di Muhammadiyah, itu banyak juga lah. Jadi kayak bisa memberikan apa ya, kerinduan dengan makanan khas Betawi itu dapat dari abangnya itu. Dan Ya. gue approve sih, rasanya masih autentik karena memang abangnya sendiri pernah belajar di Jakarta dan abangnya si abang itu juga di Jakarta, jadi menurut gue rasanya sih masih oke lah. Masih oke. Oke, Nah, dibalik nih. Ini. Ya. Ini kayak yang dicari orang-orang kalau beli kerak telur, ditonton dulu cara masaknya. Ini bener-bener yang jadi pembedanya sebenarnya. Soalnya kalau kita beli kerak telur terus kerak telur udah jadi tuh ya kurang, nggak lengkap gitu lah. Ya, saya enak-enaknya sih kayak kita harus nonton dulu cara proses. Lihat prosesnya betul. Gue tuh pertama kali waktu lihat kerak telur, gue pikir tuh dia kalau dibalik itu jatuh atau enggak. Gue Jatuh. pikir ini ada magisnya gitu. Dulu gue Nggak. pikirnya gitu. Tapi emang ini kayak ini ada dukunnya ya bang ya? Ah, ya, jujur, Nggak aja, ya? Bang. Jujur aja bang. Cari-cari di telur. Oh, nggak ada. Salah satu telurnya nih ada Ini kayaknya nih. ini bukan. Oh, lihat kan, aduh. Pecinya asli Nah, Betawi ini. ada kerisnya itu di dalam peci. Nih proses keren banget nih. Balik nggak jatuh. Tapi harus cepat ya ngipasnya kalau udah dibalik kayak gini. Langsung kering. Kalau udah kering ya biasa. Sabar nih. Nah, habis itu dari kita makan kerak telur, kita makan angsle ronde. Ya, nah, itu. Angsel Ronde ini yang menjadi salah satu daya tarik sebenarnya dari Malang. Iya, Kenapa iya, Daya iya. tarik karena Malang yang udah gue bilang tadi ya, Malang itu kan dingin ya. Dingin banget. Dan Angsle Gila, Ronde kacau. ini itu adalah minuman penghangatnya. Penghangat. Beda ya sama yang Iya, halal. Ini Halal, penghangat ini halal, halal. gila. Halal, Halal, gila. toh, Kita nggak gitu minum kan. yang haram-haram, kita yang halal-halal doang, gila. kecuali nggak di dalam kamera sini. Iya, Ya. kalau kamera kita halal, nggak boleh kita yang Maksudnya haram-haram. apa tadi yang nggak di kamera tuh nggak yang Angsle ronde Ya, itu Angsle juga Ronde itu enak ya, banget lah. enak banget. Anget emang. Gokil, enak. Kebetulan kan Malang dingin banget tuh. Kita Betul. makan itu di dingin itu enak jadi anget. Ah. Lu mesen yang angsle, gue mesen yang ronde ya waktu itu ya. Betul. Ya. Yang ronde bedanya ronde itu pakai jahe. Betul, pakai jahe. Yang angsle pakai santan, pakai santan. Oke, semua tempat di sini semua orang jualan sih tahu. Iya. Emang ekspor banget sih buat jualan. Mas boleh mas, angslenya mas. Angsle 1, ronde 1 Mas ya. Iya. Di Imam sini. Iya. Boleh tanya-tanya mas, udah lama jual gini mas ini? 2009. Udah lama. 14 tahun. 14 tahun. Berarti di sini terus ya mas jualannya? Ya. Itu unik sih menurut gua. Gua baru pertama kali ngerasain ada minuman anget yang pakai santan. Oke. Biasanya kayak es gitu ya, es Es campur. campur tuh ada beberapa tempat yang Es es campurnya teler. pakai santan karena katanya itu buat nambah rasa gurih. Ah. Nah, tapi di sini gua ngerasa dibikin anget dan campurannya sebenarnya kurang lebih kayak campuran es campur. Ada roti, terus ada kacang hijau. Iya, macam-macam. Terus ada apa yang merah-merah itu? Ah, gua nggak tahu namanya nggak itu, gua nggak ya, sempat nanya itulah, abangnya tuh. Kayak mutiara-mutiara gitu kan. Iya. Agak Kalau coklat. kata abangnya sih ronde itu kuahnya jahe. Kalau angsle kuahnya apa tadi? Pakai apa tadi? Ini apa sih namanya? Santan. Santan, betul, santan. Ini jahe nih. Ini enak banget sih kalau dingin-dingin nih. Terus kata bapaknya juga kalau bedanya ini yang paling punya banyak manfaat dan khasiat itu yang ini, ronde. Biasanya kalau buat masuk angin. Betul, pilek masuk tuh angin, pakai- pilek. Kita coba ya. Enak banget sih. Terus rondenya juga apa ya menurut gua? Emang anget sih, namanya jahe ya, kita nggak bohongnya. Terus kayak ada bulat-bulat gitu, isinya gula merah itu jadi pemanisnya gitu. Dan yang unik adalah waktu gua tanya abangnya, "Bang, ini jualannya udah lama." Dia bilang udah lama banget dan ternyata dia bilang adalah keluarga dia, keluarga dia tuh beberapa dari keluarga dia sama jualan. Semua jualan angsle ronde. Angsle ronde. Di beda-beda tempat jualan Dan angsle ronde, gak angsle cuman ronde. keluarga dia, Tetangganya, dia. itu Makanya gua namanya. bilang, kenapa bang nggak bikin kampung angsle ronde bang? Ya, lebih itu menarik bisa. gitu. Mungkin buat teman-teman yang di sini ada mahasiswa-mahasiswa Malang mau kerja sama langsung aja bikin kampung angsle ronde itu. Buat menarik dapat tuh. ide tuh. Bapak Karena dia Sutiaji, tolong. kenapa Anda kenal wali kota Malang? Oh, kan saya udah riset. Oh, dari set. Bagus. Kita habis angsle ronde, kita nyoba pos ketan legenda. Nah, pos ketan legenda. Pos ketan legenda itu juga di Suhat. Awalnya ya. namanya kok pos ya. Kita kan kalau dengar kata pos ya kantor Satpam, ya, terus betul. Di posyandu. Posyandu bisa. Gitu. Jadi kayak waktu dengar kata pos itu apa
sih, ternyata pos itu adalah pusatnya gitu. Kayak dia itu tempatnya yang pertama kali otentik di sana gitu. Ketannya. Kita bakal nyoba nih salah satu makanan legendaris nih. Ya, nih dari namanya sih udah legenda, tapi Iya. nggak tahu ya apakah selegenda itu apa enggak. Cuman kalau kata orang Malang sih, Legenda. karena dia udah dari 1967 jadi legenda. Lu pesan apa, Dit? Ini katanya best seller nomor 2-nya, ini ketan keju. Ketan keju. Kalau gua di sini lagi pesen yang durian. Durian. Katanya nih yang paling best seller itu Best seller durian. nomor 1 nih katanya. Durian. Katanya sih. Katanya sih. Makanya kita coba dulu apakah rasanya worth seperti kata-kata orang. Tuh. Ini kalau gua lihat ya dari tekstur ininya agak berkuah gitu ya. Kalau yang duriannya. Beda. Enak, bro. Cobain. Duriannya kalau punya gua duriannya berasa gitu. Nah, kebetulan gue nggak suka durian, jadi kayaknya gue nggak akan nyicip itu deh. Ini kalau mau nyicipin keju nggak apa dah. Ntar ya gua cicip ya. Enak, bro. Dan- Itu kalau nggak salah dari tahun 1967. Oh iya, 1967 itu pos ketan legenda. Makanya namanya legenda karena udah 1967. Kalau masih 2020 belum legenda, dia masih amatir. Ah, baby boomer. Gen Z ya. Gen itu. Z, Gen Z masih baru. Nggak legenda. Enak banget tuh. Krunya mau nyoba. Nih. Tapi udah habis ya. Biji mau biji. Kalau menurut gue ya dari semua jajanan yang gue coba dari Taman Krida kemarin, menurut gue worth it ya untuk segala kalangan. Iya. Dan apalagi buat lu yang pengen Melancong berkelana, ke Malang ya. Kelana on this gitu, night. ya kan. Ya lu bisa cobain lah Taman Krida menjadi salah satu solusinya karena banyak banget makanan-makanan yang menurut gue bisa dicoba dari Iya. range harga yang kayaknya paling murah kayak ada apa? 10.000 lah. Ya sempol-sempol ada lah. Oh, sempol-sempol. Iya, ada. Dan makanan-makanan yang Kalau yang menurut gua- sepaketan mungkin paling murah ceban lah paling murah. itu menurut gua lu bawa duit 50.000 lu udah bisa kenyang dan lu bisa menikmati berbagai Macam-macam, ya. jajanan di sana. Intinya gitu sih, kalau lu mau ke Malang, datang ke Soekarno-Hatta, parkir di Taman Krida, lu sedia gocap aja lu udah kenyang mampus, kenyang ada goblok spot yang udah. paling enak sebenarnya, Dit. Apa Lu tuh? beli jajan-jajan semua terus makan di daerah tamannya itu loh. Oh, di dalamnya, Wah, itu keren ya. tuh, tempat-tempatnya ada lampu-lampunya juga, terus iya, ada keren. beberapa patung-patungnya. Wah, itu keren banget. Keren banget sih. Patut banget untuk dicoba, oke? Nanti setelah ini kita akan bahas lagi, kemarin kita ke destinasi mana? Ke Kayu Tangan. Kayu Tangan, oke. Kajoe Tangan, Tangan. Kajoe Tangan. Ya, habis ini kita bahas Kajoe Tangan. Cuman karena ini adalah acara dari krunya juga butuh duit, jadi kita iklan dulu, kita kasih makan sponsor. Terima kasih. You think you know me? Say I'm as cold-hearted as they come. Here's what you don't know: feelings they grow slow. I've just been caring for in the name of.
Oh, udah habis iklannya. Ya kembali lagi di Klan Night, Kelana on this night. Kayaknya iklannya bentar banget ya? Bentar banget. Dikit banget sponsornya. Iya. Ya nggak apa-apa, namanya merintis, kita pelan-pelan. Iya. Tadi kita udah bahas tentang Taman Krida Budaya. Taman Krida Budaya Malang. Iya. Kalau lu cari di Google ya tulis aja Taman Krida pasti lu bakal nemu lah. Udah kalau nemu lu tinggal parkir, pokoknya lu belanja di sono lah, banyak banget. Terus Lanjutnya gimana, Dit? kita kemarin abis dari Taman Krida itu kita ke Kajoe Tangan. Iya, Kajoe. Tulisannya sih Kajoe Tangan, tapi kayak kita ngomong kayu tangan aja lah biar cepet lah ya, kayu Kalau- tangan. Waktu kita datang ke Kayu tangan. banyak tempat-tempat makan yang sebenarnya nggak kelihatan tempat makan karena kita lebih kayak jalan-jalan aja. Ternyata di dalam gedung-gedung itu ada makanan. Ada makanan, ada tempat nongkrong juga segala macam itu unexpected banget sih dari lihat gedung-gedung tua gitu dan pelang-pelangnya itu pelang-pelang jadul kayu-kayu yang udah buluk-buluk gitu loh. Ada kuda mohawk juga. Ada kuda mohawk juga, nanti ada videonya langsung kasih ya kru ya nanti. Iya. Kudanya Pang, mohawk bro. Zoom. Alirannya Metallica tuh. Pang Malang. Kuda mohawk. Ada. Cari kalau nggak ada malam ini kesana lagi nggak apa-apa. Iya, kita lagi ada di Kayu Tangan. Iya, Kajoe Tangan ya. Ya, ini adalah salah satu destinasi kalau buat lu pada yang pengen datang ke daerah Malang. Ini adalah salah satu destinasi malam ya. Iya. Buat acara Jadi kalau dari yang gue hiburan. tadi baca-baca di Google sih ini kasarannya baru di branding lagi lah. Betul. Mungkin kalau orang Malang biasanya sih disebut Malioboro wannabe katanya. Iya, Katanya sih betul. Malioboro wannabe, tapi gue nggak tahu. Jadi kita keliling-keliling dulu aja. Versi beta. Iya. Ya, Oke, kita langsung langsung aja. lihat kayu tangan kayak apa. Nah, terus kita makan itu pertamanya ke Kedai Riang, kalau nggak salah namanya. Iya, Kedai Riang. Kedai Riang, itu kita pas makan sana happy banget sih. Nah, Soalnya Kedai Riang. Gue waktu namanya aja Kedai Riang, ini kenapa sih? Wah, ayo kita makan Ternyata gitu. yang punya itu ibu-ibu yang umurnya udah 67 tahun. Baru 67 Itu kata lagi. ibunya. Ya, saya masih Baru ya, 67. tahun. Baru 67. Dan Keren banget, bayangin keren ternyata banget. gedung yang dipunya ibunya itu ada 4 lantai. 4 Dan lantai. 4 lantainya tuh di lantai 1 dia jualan dan lantai sisanya tuh buat dia tinggal. Makan lama itu kayak ini mas. Iya, kelihatan dari kerangkanya juga, Bu. Iya, lama. Ini banyak juga ya kayak kaos-kaos gitu. Iya memang bikin. Oh, ini bikin, Bu. Iya. Ini dijual juga sama ibu atau gimana? Iya dijual. Tuh, ini yang lama memang. Ini lama. Asalnya satu ini terus itu punya orang dijual. Oh, apa ya, sendirian gitu? Sendirian. Dan dalam waktu ya dari pagi sampai siang gitu. Sampai buka. Iya, sampai Jadi buka. kedainya itu buka. Itu menurut gua kayak ya dengan umur seusia gitu dengan naik tangga. Nah, bayangin itu tangganya masih tangga yang jadul-jadul ke lantai 4 lu bersih-bersih. Ada jalan rahasianya, guys. Wah, ada jalan rahasia nih bener. Nyalakan lampunya. Oh. Antik mas, nggak ada rumah-rumah kayak gitu. Jadi naik turun bolak-balik kalau saya nggak akan ini capek. Kan nggak gini. Nah, gini loh. Kalau bahasa Jawanya bilangnya mayat. Jadi kalau bikin terap-terapan itu harus mayat hitung. Jadi orangnya nggak cepet ngulung-ngulung. Oh. Ini coret-coretan apa, Bu, biasanya, Bu? Koko memang digambar-gambar. Oh, memang digambar-gambar sini. Ini kayak gini. Oh, ini masih bener-bener otentik nih kayaknya dari Iya. dulu. Dan terawat, Bu ya, Bu berarti sering dibersihin juga nih dari sini. Iya, memang. Nah, makanya saya bukanya siang. Oh, iya luas banget yang ini. Iya. Ini berapa lantai, Bu, kira-kira, Bu? Cuma 4.
Cuma 4 guys, Cuma empat. Betul. Tapi dia itu ngebersihin rumah itu, gedung itu sendirian gitu. Sendirian. Dan dalam waktu ya dari pagi sampai siang gitu. Sampai buka. Iya, sampai Jadi buka. kedainya itu buka. Nah, di atas tuh ada, nah sama kalah usianya, ini sudah 50 lebih. Apa itu burung apa itu? Nah, Usianya 50, Bu. lebih. Wih, masih sehat sampai sekarang itu, Bu. Iya, Ini yang bisa ngomong itu kan. iya yang bisa ngomong, tanya. Dah, kafe ya kok pelaris kan yang punya ganteng, kecoa. Kalau makan jagung gini dibuangi. Loh, jangan dibuangi. Sekarang orang kerja itu susah, cari duit susah. Apa? Kafe ya kok pelaris. Oh, pelarisnya ternyata dia ya. Iya. Sejarahnya juga menarik ya kemarin kata ibunya. Dari Iya. sejarah. Ternyata dulu gedung yang punya ibunya ini sebelum dia jualan makanan itu, dulu tuh itu Bank Sentral Asia. Jadi dulu tuh BCA di Ya, zaman dulu banget, masih zaman dulu kolonial, banget, zaman kolonial, itu zaman masih kolonial. BCA dan sekarang udah beralih fungsi. Dan ibunya itu udah generasi ketiga atau keberapa? Ketiga atau keempat Iya. gitu, gue lupa juga. Dan itu menurut gue keren banget sih, kayak dia benar-benar mau menjaga tradisi dan budaya, at least di gedungnya sendiri. Dia beberapa kali dapat tawaran untuk menjual itu dengan harga yang nggak masuk akal katanya, tapi dia tetap mau mempertahankan ini punya saya. Mas, depan ini masih ini kereta api. Ini kayaknya foto yang bumi hangus itu dulu ya, Bu ya? Sebelum bumi Iya. hangus. Keren banget sih historisnya. Nah, tapi bukan historisnya doang nih. Kita pas nyoba makanannya itu enak. Ah, betul, enak. Itu namanya, gue lupa namanya. Aduh, apa? Jemblem apa sih? Kalau Jemblem. di Google itu ada yang bilang cempol atau apa gitu. Iya, itulah pokoknya. Pokoknya dia bulat-bulat gitu. Gue pikir Singkong. takoyaki awalnya. Takoyaki. Bener-bener ternyata itu terbuat dari singkong. Singkong. Singkong dan di dalamnya ada gula merah dan juga serutan kelapa ya. Iya, Serutan jadi itu kelapa. sama ibunya itu dikukus dulu, Dikukus dulu. terus baru digoreng. Dan itu yang beda kayaknya ini nggak sih? Kalau menurut gue banyak makanan-makanan yang terbuat dari singkong itu biasanya masih ada tekstur yang keras. keras-keras singkong tuh, tau gak sih? Ya itu dah. Iya, yang keras-keras singkong, terus biasanya ada urat singkong, Ah, kalau kan urat-urat singkong, iya. yang kalau dimakan nggak bisa dikunyah, tiba-tiba Wah, dilepeh gitu kan, nah itu kan Ganggu banget sih itu, ganggu banget kan, tapi di ibunya Nggak ada. Itu. Dan ibunya berani mendeklar kalau dia nggak pakai micin dan bahan-bahan kimia karena dia memasak makanan yang at least dia bisa makan sendiri. Betul. Nah ini kedai Namsun kayaknya udah berpuluh-puluh tahun juga sih. Sama nih bangunannya, konsepnya bangunan tua juga. Bukan konsep sih, kayak ini emang dari lama sih. Ya udah lama ya. Ya ini kedai Namsun, kita mau makan berat dulu guys. Kita pesan. Oh itu langsung. Tadi kan teman-teman udah lihat kita makan snack-snack dan minuman-minuman. Sekarang kita mau makan makanan berat. Terus habis dari kedai Riang kita kemana tuh? Namsun. Kedai Namsun. Oh iya, kita makan mie. Betul. Bakmi ya. Ini menunya. Kalau dilihat ini ya Chinese food gitu ya. Chinese food. Ini harganya tapi terjangkau lah, nggak kayak Chinese food yang lain. Ini berarti basicnya kayak Chinese food gitu ya Mas ya? Iya, Chinese food. Udah ada dari tahun berapa ini Mas? Kita baru buka dari bulan Juni tahun lalu. Oh baru. Ya, Cuman tempatnya memang tempat dengan bangunan kolonial. Terus juga resep kita resep otentik dari keluarga turun temurun. Kita rasanya beda dari yang biasanya orang. Turun temurun berarti ini Mas Iya, ya. resepnya turun temurun. Kalau boleh tahu sekarang udah generasi keberapa Mas? Kalau dari keluarga sendiri generasi keempat. Keempat. Jadi Oke. kakekku itu perantauan buyutku perantauan dari Tionghoa. Dan tinggal di Indonesia sejak awal 1200. Oke. Tapi kalau rumahnya sendiri ini kakekku beli tahun 70-an. 70-an, Tapi baru 1970. beroperasinya sekarang. Baru beroperasi sekarang. Dulunya cuma buat tempat tinggal doang. Oke. Oh berarti Masnya dulu tinggalnya di sini sama keluarga-keluarga gitu. Itu tempat tinggalnya keluarga besar. Oh keluarga besar. Terus baru tahun lalu kita buka, terus kalian tinggal di sini. Di lantai 2-nya untuk tinggalnya Mas ya. Jadi konsepnya kayak ruko, bawahnya toko, Atasnya untuk tempat tinggal. Tapi ini menunya halal ya Mas ya? halal. Oke. Nah buat teman-teman yang muslim ya kan, Iya. ini menunya bisa dicoba. Aman. Aman.
Makan bakmi. Itu menurut gua juga salah satu kedai yang sama, dia dari bangunan tua juga. Dan yang unik adalah di kedai ini adalah ada pojoknya sebelum kita bahas makannya ya. Oke. Di dalam Oh, yang isi buku-buku itu ya? Betul. Iya. Ternyata di sana itu ada bapak-bapak yang ya bisa dibilang dia itu memperdaya, kayak jenisannya LSM tapi perdaya sama bapaknya sendiri gitu. Ini buku-buku apa, Pak? Ini hampir 80% tentang Malang. Tentang Malang, bagian udah dipinjam ya. Kayak ini kan bagus begini. Apa tuh, Jadi Pak? buku ini bagus. Kalau Anda buku ini ini hampir seluruh Malang ada sini. Ini ada peta lamanya juga. Ini peta lamanya. Ini sekarang. Oh, dia kayak ada perbandingannya gitu ya, Pak ya? Betul. Tapi ini bagus. Ini per bagian. Sebenarnya ini kan penjara dulu. Oh iya. Oh iya. Terus ini daerah-daerah. Ini kan celaket. Celaket, Ini iya, ada iya. apa ya? Dilihat. Ini peta celaketnya. Ini peta lama, ini peta baru. Betul. Nah, ini. Oh. Ini perumahan pertama kali orang Eropa bikin perumahan pertama kali di sini. Oh. Di daerah dulu ada William Straat, Sofia Straat nama jalannya. Iya. Ini. Oh, yang sekarang Orang ya. bilang baik Sutomo itu. Oh. Ini. Nah ini kan. Tahu? Oh iya bangun. Korjesu. Koresu ini. Ini dulunya Pak ya, ini yang ini sekarang. Ini perbandingan. Ini buku ini menarik. Keren. Nah ini Selain sejarahnya juga kita nyoba makanannya juga lah. Kita mesen bakmi goreng sama yang kuah. Bakmi goreng Ya, bakmi gue yang kuah, enak banget cuma. Sekarang gue sama Aji mau nyoba ini. Tadi udah mesen bakmi goreng sama bakmi kuah. Ya, ini bakmi gorengnya itu Ya. bakmi kuahnya. Kalau dilihat sih warnanya menarik sih. Tipikal Chinese food aja Betul. sih. Tapi kita lihat rasanya yang turun temurun ini bumbunya. Kalau dilihat sih kayak biasa ya pada umumnya, Nah. mie pada umumnya. Cuman mungkin dari rasa ya. Sama ini gue lihat nggak tahu ya, item-item ini kayak dari lada atau apa, tapi cukup jadi beda ya. Ini ada udangnya juga. Oh iya, Ada telur. di sini ada udangnya. Ada potongan ayam sama sawi ya ini sawi. Sawi. Biar tetap sehat kita harus makan sayur juga. Betul. Kualitas dari makanannya itu nggak ada berubah gitu loh. Iya. Karena memang ya ini kedai keluarga. Ada resep Kedai keluarga. rahasianya juga. Ada resep rahasia. Kalau kalian masuk ada berangkas gede, nah itu isinya tuh. Apa tuh? Duit lah, gila. Iyalah. Ngapain naruh resep dalam berangkas Lalu duit mikir. lah. Iya, buat nyimpen Kamu duit. pikir Tuan Crab? Iya, Tuan Krep bodoh sekali. Nah itu untuk bakminya sendiri enak sih, enak. Enak. Nah, yang menarik menurut gua bakmi dengan konsep yang apa ya, bukan konsep ya, dengan resep Chinese food. Chinese food. Range harganya menurut gua pasti kisaran 30 Ke atas, 30 ke atas. 35.000 ke atas dengan isiannya ada ayam, ada udang, Ada telur juga Ada telur sama juga. sayur. sama sayur. Itu cuman 20.000. 20.000, bayangin. Goreng kuah 20.000 semua Dengan sama. harga 20.000 lu udah bisa nikmatin Chinese food dan rasanya enak banget. Oriental asli. Oriental asli. Mantep itu rasa Kalau turun yang temurun. gua rasa ya dari kemarin itu dengan cita rasa yang dia itu Chinese food tapi yang bukan tipe rempah banget gitu. Kan ada beberapa Chinese food yang ibaratnya rempahnya kerasa banget, tapi di dia itu bener-bener balance gitu. Iya, balance. Dan menurut gua kalau gua balik lagi ke Malang, gua pengen banget nyobain itu. Nyoba makan itu lagi itu enak Nyoba banget sih. Dan menurut gue sih kalau yang bakmi kuahnya itu kuahnya light, itu enak banget. Maksudnya kita kan udah biasa dengan makanan-makanan Indonesia dengan rempah-rempah yang nendang, sambal-sambal yang ngejos. Nah, ketika gue makan yang kuah itu kayak wah, ini menenangkan hati banget gitu loh kayak. Iya, betul. Itu benar-benar light banget kuahnya, bumbunya dan mie-nya juga lembut, oke. Dan untuk harga 20.000 itu gila sih. Gue bahkan berani bayar itu 50.000 pun itu masih cukup, Mas. Itu lu gua enggak sih, makasih. Oh enggak ya. Tapi 20.000 tuh enak banget. Untuk ukuran 20.000 tuh bukan enak lagi tuh gila. Kalau kalian nih teman-teman semua melancong ke Malang, baca buku-buku yang ada di sudut itu, wah, kalian udah jadi orang paling Malang dah. Kenyang belum? Belum. Enak. Ya, cut aja dulu lah, mau makan dulu, mau ngabisin. Enak banget, Bro. Pada best. Terus kita ngakhiri perjalanan kita itu Setelah makan-makan ya, setelah setelah makan-makan. ya. Pastinya kalau habis makan-makan kita ya Nongkrong dulu nggak sih? Nah, ini dalamnya kopi lonceng nih, guys. Jadi kayak ada foto-foto tokoh-tokoh. Ada jam-jam Itu jadul-jadul. bukan foto toko, itu foto-foto wali kota. Oh, ya kan tokoh wali kota.
Iya sih. Masa wali kota bukan toko? Itu dari tahun 966. 1919 itu. 1919 yang orang Belanda. Bisa aja nemu ya? Ada kacamata, oh enggak itu jualan. Oh jualan ya? Ada jam-jam jadul. Oh itu ada gitar-gitar juga tuh. Ya. Keren. Itu kalau dikasih jubah ganti nama tuh. Jadi apa tuh? Gitar Hero. Oh halah. Oh keren. Halo Mbak. Permisi. Si Mbak. Kita mau. Oh ya ini baru ya Mbak, baru buka di sini. Sebelumnya Sebelumnya dulu pernah ada di belakangnya pasar besar, Oh. terus pindah ke situ. Oh ya tapi yang di pasar besar ada juga kan yang di perempatan ini. Masih ada Tapi juga. sekarang udah Oh, jadi di sini doang ya, Mbak ya? Di sini. Kenapa Mbak jadi alasannya di sini ada tahu nggak? tempatnya strategis. Oh strategis itu. Oke. Dan ada di sana namanya kopi lonceng ya. Kopi lonceng, namanya kopi lonceng. Nah dari historical yang gue baca ternyata kopi lonceng ini dulu jualannya itu nggak di kayu tangan. Nggak di daerah kayu tangan situ ya? Di kayu Iya. tangan. Dulu itu mereka jual kalau nggak salah di pasar besar. Di pasar besar. Oh, alun-alunnya itu ya. Daerah-daerah pasar besar. Ah. katanya. Nah terus waktu di pasar besar itu mereka udah lama di sana, bangunan lama juga. Tapi ternyata mereka beralih ke kayu tangan waktu udah menjadi destinasi wisata ya. Desa wisata itu ya, Desa wisata iya. dan mereka pindah ke sana. Kopi lonceng juga di sini tuh nggak jual cuman kopi-kopian doang ya. Ternyata Iya. dia juga punya ada beberapa aksesoris. Dia jual kacamata juga. Jual loh. kacamata. Banyak banget pilihan kacamata. Dan tadi kalau misalnya tadi ada yang lihat di kamera gitar-gitar yang dipajang Betul. tuh dijual, Bro. Iya, gue Gila. pikir awalnya gitar-gitar itu cuman kayak Pajangan, pajangan pajangan. doang gitu loh. Cuman yang nggak dijual jamnya katanya. Iya, loh jam-jam Nah, yang di atas itu, yang itu enggak dijual, nggak dijual. enggak dijual. Tadi tak kira dijual juga. Betul. Enak sih tempatnya ini. Menurut gua patut sih buat dicoba. Nah, kayaknya teman-teman juga banyak yang udah tahu sebenarnya kopi lonceng juga ada beberapa tempat ya. Ternyata dari beberapa tempat yang kayak di pasar besar dan sebagainya itu udah tutup dan mereka Semuanya fokus kesini. di sini betul. Iya. Salah satu yang difokusin itu cuman di kopi lonceng sini. Di kayu tangan sini. Jadi emang yang dijual selain emang menu-menunya sih tadi menarik ya, kita udah lihat menunya banyak, ada Betul. makanan minuman. Yang pasti yang gue lihat sini sih jualannya dijual vibes-nya sih. Betul. Jadi vibes-nya kita di kayu tangan, ngeliat orang-orang lewat, ada orang-orang yang sama teman-teman, sama keluarga, sama pacar, sama selingkuhan juga banyak. Betul. Terus juga dekor-dekornya itu ada foto-foto wali kota Malang Betul, dari dari zaman 19 VOC 16 sampai kalau nggak sekarang. salah. Iya. 1916 Masih atau nama-nama Belanda Ya, gitu. masih nama-nama Belanda. Nggak tahu Sampai Van der dengan Sar apa siapa itu nggak tahu gua. Jadi wali kota Malang dari dulu sampai zaman sekarang Bapak Sutiaji. Itu ada fotonya. Terus juga ada gitar-gitar. Nah, gue pikir kan biasanya kalau ada kayak barang-barang unik klasik Antik-antik itu, gitu, itu dekor. cuma dekor doang dan sebagainya. Ternyata itu Dijual. Jadi di sana jual gitar-gitar klasik dan juga ada jual kopi Kacamata. kacamata. Kacamata, Mereka kerja iya. sama kacamata. Ya. Terus kita ngopi di depan kopi lonceng, persis di depan sambil ngeliat view orang jalan-jalan. Kayu tangan itu dengan Kayu tangan. vibes yang mirip-mirip Malioboro Jogja kalau kalian Iya, tahu. Iya. versi beta ya. Ya, Versi beta. masih tes. Masih tester gitu Iya. kan. Dan yang unik Kebetulan banget nih, Kebetulan kita nggak banget. nyangka banget apakah kita hoki seumur hidup hoki kita seumur kepake, hidup. nggak tahu sih itu seumur hidup apa enggak. Kita ngopi sebelahan sama Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji. Ya. itu Ini kita- videonya nih ada nih. Nanti videonya bisa ditunjukin ya. Iya. Aduh. Iya, kalau berapa menit? Kita Itu keren banget, ini pertama kalinya kita ngeliat Bapak Wali Kota Malang. Bapak Wali Kota Malang. Oh, gini Gua yang di wibawanya. Jakarta aja nggak pernah ketemu Pak Anies. Wah, betul. Kita ke Malang ketemu Pak Sutiaji. Berarti Pak Sutiaji ini sangat merakyat. Sangat merakyat. Kalau tidak bisa saya lanjutkan. keren Pak Sutiaji sangat merakyat, dia bisa ngopi di pinggir jalan gitu loh. Kita bener-bener bangkunya tuh sebelahan banget. Sebelahan sama Pak banget, Sutiaji. Jadi, sebelahan banget. Jadi menurut gua sekarang bisa didefinisin kalau misalkan ya wisata dan tempat makan di sana itu berbagai kalangan. Dan benar-benar dari atas sampai bawah itu semua ada lah. di sana gitu. Dari masyarakat biasa, anak kecil, orang tua, anak muda sampai wali kota pun ke kayu tangan ngopi di situ. Nah, bayangin ngopi di sana. Dan gue lihat ada kotak apa tadi yang makanan kita beli yang waktu di kedai Riang. Dia beli itu juga. Jadi sama dia. Oh, beli- jemblem itu. Tadi itu dia beli itu juga. juga. Bayangin ternyata dari makanan-makanan tersebut memang ditujukan untuk semua kalangan gitu. Iya. Nggak cuman ya kita sebagai pelancong dan sebagainya ya bisa makan hal-hal tersebut gitu loh. Ternyata warga lokal termasuk wali kotanya sendiri itu juga makan di situ, nongkrong di situ.
ngecil di situlah dia Iya. dan dia nggak sama pengawal yang kayak pas pampres banyak gitu ya. Sama di sub satu doang kalau nggak salah gue lihat. Kita aja di sana duduk di sana nggak yang terlalu diusik banget karena Iya. ya padahal kita bawa kamera di sebenarnya. Iya, tetap gitu. biasa aja, tetap kayak ya udah nongkrong, emang gue kesini mau nongkrong gitu loh. Nah itu dia, tadi kan kita udah jalan-jalan tuh di Taman Krida Budaya di Jalan Soekarno-Hatta sama tadi Di ke Kayu Tangan. Nah tadi udah banyak banget kita makan sambil belajar sejarah juga, belajar sejarah juga. Dan mungkin kalau gue boleh menyimpulkan dari semua perjalanan itu sih, Malang ini benar-benar worth banget buat orang-orang yang melancong dengan low budget pun kalian ini bisa makan, bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang tentunya destinasi andalan dari pemerintahnya sendiri. Ya, kalau dari gue sendiri, menurut gue kesimpulannya adalah ya kalau kelana di malam hari dengan konsep yang kayak gini ya lu bisa nemu banyak banget makanan-makanan kuliner khas Malang. Khas Malang banget. Buat lu yang lagi rindu dengan makanan-makanan khas daerah lu juga ada di sini. Ada. Terus juga yang unik adalah ya waktu di Kayu Tangan sih menurut gue sangat banyak tertarik dengan hal-hal yang ada di Kayu Tangan. Ternyata gak cuman kuliner yang disajikan, ternyata gue juga dimakanin sama sejarah. Sejarah di sana banyak banget. Dan yang uniknya sebenarnya kita lupa dibahas. Sebenarnya yang unik adalah orang-orang di sekitar sana, orang-orang Malangnya sendiri. Itu mereka tuh sangat menjamu gitu loh ketika. Oh iya, jadi welcome banget kayak ada pelancong-pelancong apalagi dari jauh-jauh. Dia siap ngeluarin buku-buku sejarah, buku apa aja dan berani ngejelasin apa yang disuguhin sama dia. Jadi kita nggak cuman ada buku kita baca sama bapaknya itu langsung dijelasin kayak ini gini mas kayak itu benar-benar insight baru banget sih. Mereka itu orang-orang yang aware terhadap pelancong-pelancong. Iya, welcome banget lah. Welcome banget lah. Lu kalau berkelana di malam hari datang aja. Iya. Malang adalah destinasi utamanya. Iya, jadi jangan mungkin lu bosen ke puncak mulu, bosen bro, jalan-jalan ke Malang sekali-sekali enak banget. Jangan cuman healing ke Bali doang, ke Malang kalian harus datang ke Malang dengan low budget pun kalian bisa happy, bisa makan semuanya, macam-macam kuliner dari khas Malang dan juga khas Indonesia yang lain. Mungkin itu aja ya video kita kali ini Iya. dengan Kelana ya, kita Kelana on this night, kita udah jalan-jalan ke Malang, tunggu aja nanti kita jalan-jalan kemana Iya, lagi kan. bakal jalan-jalan lagi lah, jelas Siapa lah. tahu kita jalan-jalan ke Arab Saudi kan. Iya. Kita nggak ada yang tahu. Nanti langsung tulis di komentar aja kita mau Di ke kota komentar. mana, kita bakal hunting makanan juga di sono. Gue berharap ke ini sih, ke Jerman Utara sih. Enggak nyambung. Kita kan tetap Indonesia juga. Oh, yaudah. Indonesia. Apa sih? Kalau gue sih pengen ke Labuan Bajo sih. Tapi Oke, kayaknya nggak ada boleh, kulinernya deh boleh. itu. Tapi kayaknya cuma alam doang. Iya, bisa Tapi aja. gue nggak tahu ya. Ya kan ada ini apa komodo. Komodo, ini tuh apa namanya? Enggak, langsung Ya, aja kita langsung tutup aja, aja acaranya langsung ini. aja. Terima kasih, nanti kita akan jalan-jalan lagi di kota-kota lain. Jangan lupa komen dan subscribe YouTube ini. YouTube YouTube lah, jelas lah, ya, YouTube oke. ya. Jangan lupa nonton terus Kelana on this night. On this night. Gua Aditya Iksan Ramadan, Gua Haji Setiawan. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.